Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya FT Ayustia Pertiwi, CGP, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil wawancara saya bersama rekan sejawat saya tentang kasus yang terjadi pada Ibu Tati. Nah, bagaimanakah tanggapan dari rekan sejawat saya yang ada di SD ITA Batasa Lahat seandainya dia berada di posisi sebagai rekan sejawat Ibu Tati? Marilah kita saksikan bersama-sama. Saya sebagai teman kerja atau teman satu level kelas Bu Tati ya, melihat kejadian yang terjadi, misalnya seperti saya melihat anak tersebut, mungkin pertama yang timbul dalam benak saya, mungkin saya bertanya dulu ya sama si anak, apa yang terjadi kayak gitu ya. Kemudian setelah itu mungkin saya langsung menemui Ibu Tati tersebut, langsung konfirmasi, menanyakan apa sebenarnya yang terjadi oleh anak ini bisa dihukum kayak gitu kan. Jadi minta penjelasan terlebih dahulu. Kalau memang anak itu ada kesalahan ya, atau misalnya tidak mengerjakan tugas rumah seperti PR yang diberikan bu guru, misalnya bapak ibu guru di sekolah ya, dan mereka tidak mengerjakan, mungkin itu hak prerogatif guru ya untuk memberi hukuman. Tapi menurut saya hukuman yang dialami si anak ini tadi kurang bagus ya untuk anak itu sendiri, karena itu sudah fisik yang dilakukan guru untuk anak ya, karena dijemput di terik panas gitu ya, kemudian anak itu sampai nangis dan tak dihiraukan sama sekali sama ibu gurunya, walaupun mungkin dia bersalah ya. Jadi sebaiknya menurut saya anak ini memang kalau tidak mengerjakan tugas misalnya dipanggil dan kemudian diberi pengertian, dan setelah anak ini diberi pengertian dan tetap mungkin mengulanginya kembali kayak gitu ya, bisa jadi kita langsung ke orang tuanya kayak gitu ya, memberi penjelasan ke orang tuanya, peringatan ke orang tuanya, dan kemudian kalau sudah ke orang tuanya, mungkin kalau masih mengulang kembali, bisa jadi kita buat tahap selanjutnya pemanggilan kayak gitu ya, seperti surat panggilan untuk orang tuanya. Jadi dengan dipanggilnya orang tua, bisa jadi anak ini mungkin takut ya, jerah juga, karena orang tua juga mengetahuinya ke apa yang terjadi ke anaknya itu, karena tidak selama ini mungkin tidak mengerjakan tugas kayak gitu ya. Jadi akhirnya kan mungkin dengan diberitahukan orang tuanya juga berpikir dan memberi penjelasan juga ke anak, dan anak juga akan tidak mengulanginya kembali kayak gitu ya, kalau memang anak selama ini tidak mengerjakan tugas kayak gitu. Kemudian kalau memang mau memberikan hukuman, menurut saya jangan yang fisik kayak gitu, mungkin bisa jadi hukuman yang mendidik, misalnya mungkin secara tidak langsung kita memberi hukuman atau membersihkan kelas kayak gitu kan, akhirnya efek ke anak juga mungkin bisa membersihkan, menyapu di rumah juga bisa menyapu kayak gitu, dengan hukuman yang mendidik itu tadi. Jadi tidak ke fisik, takutnya kalau fisik yang dilakukan takutnya efek ke anak kayak gitu ya, jadi anak jadi trauma atau gimana gitu kan. Jadi sebaiknya sebagai guru juga memberi hukuman yang sewajarnya kayak gitu untuk anak-anak kayak gitu. Jadi mungkin itu saja pendapat saya dari kasusnya Bu Tati tadi ya. Terima kasih. Tentang kasus Bu Tati itu, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menanyakan kepada anak tersebut kira-kira apa yang sedang dilakukan anak tersebut di lapangan dalam keadaan sangat panas. Terus juga menanyakan permasalahan apa yang dilakukan oleh anak tersebut sehingga
dia bisa dihukum sama Bu Tati. Dan kalau sudah saya mendapatkan alasan tersebut, saya akan melanjutkan menanyakan hal tersebut kepada Bu Tati. Kira-kira permasalahan apa yang membuat Bu Tati menghukum anak tersebut? Alasan Anda mengambil keputusan seperti itu? Alasan saya mengambil keputusan tersebut karena menurut pandangan saya, hukuman yang dilakukan Bu Tati tidak seharusnya dilakukan pada saat sekarang, karena menurut saya hukuman itu ada yang jauh lebih baik atau jauh lebih mendidik daripada harus dijemur di lapangan atau dengan hukuman fisik, karena sebenarnya anak tersebut bukan butuh hukuman tetapi butuh support juga dari Bu Tati sebagai pengajar, terus juga butuh support dan motivasi dari guru-guru di sekitar sekolah tersebut.